terus terang saya belum mengenal ya, tapi ini kesempatan yang diberikan Tuhan melalui Pak Naha, pimpinan saya juga melalui Pak Naha ya. Jadi saya berasal dari Jakarta, saya menikah sampai dengan tahun lalu itu saya lebih menikmati masa sendirian setelah istri saya meninggalkan kami semuanya. Bapak Ibu, nama saya Andreas Sustono, sehari-hari saya masih jadi pimpinan dari Jaringan Doa Nasional, dan saya lebih banyak mengajar soal keluarga, soal karakter building ya, apalagi saya mengajar soal parenting, mengajar bagaimana orang tua terhadap anak, dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat tentang perjalanan saya lebih banyak di internet, bisa ketik nama saya Andreas Sustono, dan begitu banyak video-video saya di YouTube saya tentang pelajaran tentang pernikahan, tentang parenting, tentang karakter. Saya masih mengajar di Mabes TNI dalam setahun beberapa kali, saya masih mengajar di Angkatan, saya masih mengajar di Polisian, di Mahkamah Agung dan beberapa instansi dan juga di organisasi bisnis di Indonesia. Saya lahir dalam keluarga Muslim. Saya besar-besarkan karena saya punya kesempatan kuliah di Universitas Indonesia. Bapak saya seorang jenderal di kelas 1. Apalagi saya punya seorang istri dan 8 orang anak. Karena di akhir daripada hidup istri saya 3 tahun sebelum dia meninggal, kami mengadopsi satu anak berusia 8 bulan dan sekarang sudah usianya 5 tahun begitu ya. Jadi kalau ditanya orang-orang ini siapa Andes, anak sekaligus cucu gitu akhirnya ya. Puji Tuhan, anak saya sudah menikah, yang pertama sekarang usia 34 tahun perempuan. Nah Bapak Ibu, saya diminta oleh Pak Naha bicara tentang seks di dalam pernikahan gitu kira-kira ya. Apa yang sudah menikah belum ditanya soal seks begitu mesti diajarin lagi gitu kira-kira. Ya kalau saya dari wajah-wajah sih itu pada pinter-pinter semuanya ya. Gak perlu dikasih tahu lagi nih ya. Lihat oh gitu ya. Puji Tuhan ya. Ada butuh disegarkan. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang hari ini tentang komitmen begitu. Kan Alkitab bilang ini, akhir zaman itu orang akan makan, minum dan kawin mengawinkan. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall, saya tidak tahu mall di tempat Bapak Ibu tinggal, tapi kalau di Medan itu kan ada dari Plaza, ada Sun Plaza, yang berbagai macam mall itu. Kalau dilihat sekarang itu outlet barat itu, counter barat itu mulai berkurang banyak. Sekarang gantinya kebanyakan tempat-tempat makan. Ya, di Jakarta di mana saya tinggal itu juga begitu. Ya, saya tinggal di Jakarta dari tahun 63. Saya lahir di Ambon tahun 58 dan kemudian 61 saya tinggal di Surabaya, 63 kami bermigrasi ke Jakarta. Jadi saya lihat mall itu sekarang orang lebih suka datang ke mall bukan untuk belanja, tetapi untuk makan minum gitu. Terus dikatakan lagi akhir zaman itu orang akan kawin mengawinkan. Coba lihat sekarang, usia pernikahan zaman sekarang itu hanya seumur jagung, baru menikah 1-2 tahun tiba-tiba sudah cerai. Anda tahu kasus Vena Melinda, belum sampai 1 tahun istrinya sudah dipukuli babak belur tulang ibu yang patah, tusuk yang patah begitu kira-kira sampai bermandingan darah gitu. Saya pikir itu gambaran pernikahan yang sekarang. Lantas yang kedua yang saya ingin gambarkan bahwa di BKKBN salah satu seorang teman saya dia bercerita bahwa hari ini Pak Andreas selama pandemi 3 tahun itu begitu banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Jadi faktor keuangan itu memegang peranan yang sangat luar biasa terjadinya perceraian, terjadinya perselingkuhan. Ya, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 3. Dalam Kejadian 3 di situ disebutkan bahwa salah satu faktor yang membuat sebuah peranan itu menjadi hancur adalah faktor ekonomi. Ya, saya tadi di jalan diberitahu oleh beberapa teman-teman saya pada waktu saya berjalan dari Gunung Sitoli ke Binaka. Jadi saya baru saja mendarat dari mana itu namanya, dari Nias. Jadi dari pagi jam 5 saya sudah jalan ke airport. Jadi sampai di airport saya langsung terbang ke sini dengan penerbangan pertama. Mereka
cerita, sekarang itu di Nia Selatan Pak Andreas, orang itu gampang sekali untuk bercerai, gampang sekali untuk berselingkuh. Tidak seperti kami yang di Nias Utara, tapi itu bayangkan dulu di Nias Selatan. Karena beberapa tahun yang lalu, saya pikir itu cuma cerita, ya. Tapi beberapa tahun yang lalu pada waktu saya diundang untuk menjadi pembicara untuk para gembala sekabupaten Nias Selatan, di situ tokoh-tokoh gereja Protestan juga hadir, KP atau segala macam. Pokoknya gereja-gereja kesukuan, gereja-gereja mainstream itu seperti kalau di sini GBKP, gitu, HKBP, HKI, GKPS, gitu ya. Nah di sana itu BNKP dan segala macam, AY, AMIN, semua itu mereka pendeta dan istri pendeta kumpul. Tidak boleh majelis, tidak boleh, hanya gembala dan istri gembala gitu. Dan diadakan di gereja yang salah satu terbesar di kota Teluk Dalam, yaitu BNKP. Nah beberapa ibu-ibu gembalanya itu, ibu pendetanya cerita kepada saya, ya, mereka bilang begini, sekarang itu di Nia Selatan Pak Andreas, gampang sekali pernikahan itu menjadi putus. Dan perempuan-perempuan di Nias ini sudah beberapa kali menikah gitu. Terus diceritakan, ada satu kali ada seorang yang datang di gereja dia dalam doa. Dan doanya itu tidak seperti kami, karena kami adalah orang Protestan Pak, begitu. Dan dia doa itu seperti kayak orang Pentakosta, seperti orang karismatik begitu. Dia doa dengan berdering air mata. Ya kami terus terang nggak biasa lihat doa seperti begitu kata seorang ibu pendeta. Tapi karena dia doanya khusyuk, kadang-kadang dia menangis begitu ya, kami juga berpikir wah ini bisa jadi sebuah hal yang bagus gitu buat mengajak orang-orang lain ke ikut doa. Doa itu seperti begitu, sungguh-sungguh tidak doa yang datar-datar saja. Tapi tidak lama kemudian ibu ini cerita, ya dia sekarang hidup dengan suami yang ketiga. Suami yang pertama, suami yang kedua itu bercerai. Dan dua-duanya menikah di gereja. Dan ya, suami yang ketiga juga menikah di gereja. Nah coba saudara bisa bayangkan, ya, karena jalinan di Nia Selatan itu kan tidak online. Orang bisa punya NIK, tapi bisa membuat apa namanya data yang palsu gitu. Nanti pendeta diajukan, Pak, kami mau menikah. Ditanya suami mana? Si perempuan buat opini, sudah kabur. Ada laki-laki yang sayang sama saya. Tapi gak lama kemudian perempuan yang sama ini pindah ke gereja lain. Karena suami yang kedua ditinggalkan juga. Jadi bukan suami yang meninggalkan istri, tapi istri meninggalkan suami. Dan itu fenomena. Saya pikir itu hanya di Nia Selatan ya. Kalau di Tanah Karo gak ada lah ya. Gitu ya, kalau ada ya. Di luar sana, kalau di dalam sini kan gak ada ya sebenarnya. Pada waktu saya di Kabupaten Humbang, Kasudutan, apa yang namanya? Kalau sebelahnya Dolok Konde, Dolok Sandukan, dari Dolok Konde sama Sandukan sama ya Pak ya. Di situ ada seorang perempuan, dia dengan menangis datang kepada gembalanya, Pak, saya mau nikah. Singkat cerita, pada waktu diselidiki, wanita ini menikah dengan pria. Pernikahannya sudah pernikahan keempat. Jadi dia merasa begini, dengan pria yang pertama, pria yang kedua, pria yang ketiga, dia nggak punya masa depan. Karena orang daripada pria-pria yang dia nikah itu tidak cerah gitu. Nah, pria yang keempat yang akan dia nikah ini adalah pria yang punya masa depan yang luar biasa. Dan si perempuan ini cantik sekali. Saya nggak usah sebutkan baunya apa, pakainya apa, nggak usah. Jadi sekarang itu perempuan-perempuan itu ya pintar gitu, memilih mana kira-kira pria yang bisa memberikan masa depan. Jadi bukan laki-laki aja yang tergoda dengan wanita yang cantik, tapi perempuan juga tergoda dengan laki-laki yang punya masa depan. Pria seusia saya ya, saya masih muda ya Pak Ibu, saya baru 65 tahun. Ya, pria seperti saya, asalkan tajir kata orang-orang Manado mereka, karena saya baru dari Solo. Orang-orang di Manado saya pernah bilang, orang seperti kayak Pak Pendeta Andreas, masih muda, kuat, tajir, masih banyak perempuan muda yang mau begitu. Saya bilang, iya mereka mau, tapi saya tidak mau. Begitu.
Ya, karena orang seusia saya kalau menikah dengan perempuan muda itu namanya saya tidak tahu diri. Karena orang seusia saya itu keperluannya apa? Kebutuhannya apa? Teman. Bisa ngerti nggak maksud saya? Teman untuk ngobrol. Saya tadi bilang sama Pak Bambang dan beberapa pendeta yang bersama-sama dengan saya. Kalian saja yang masih muda berusia 40-50 tahun saja punya istri begitu. Kadang-kadang kalau mereka belanja, kalian tuh mesti nunggu berjam-jam. Bayangkan kalau saya punya istri yang lebih muda, masih 20 tahun, 30 tahunan. Itu aktivitas belanjanya, shoppingnya masih aktif sekali. Kalian yang usia 40-50 tahun aja udah rasanya udah sekarat begitu kira-kira kan? Gitu. Apalagi kalau misalnya punya pasangan yang jauh lebih muda, nah itu saya bilang, saya sambil kasih tahu satu hari kalau nanti mereka mengalami seperti saya gitu ya. Kalau memilih perempuan itu hati-hati, jangan cuma karena lihat cantiknya saja. Jadi laki-laki agak tahu diri sedikit lah begitu. Terutama kalau sudah tahu udah mulai gendut-gendut yang lucu-lucu gini. Ya. Ini kan kita mau bicara tentang keintiman kan, bicara soal seks Pak. Jadi saya boleh lebih vulgar ya, boleh cerita pada saudara lebih vulgar ya. Kalau seks saya bicaranya nggak vulgar kan Anda nggak akan ngerti nanti gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki selama dia masih bisa berdiri, silakan ditanya berdiri apanya Pak begitu. Ya, dan laki-laki itu masih punya kemampuan finansial, perempuan muda masih mau. Nah, teman saya seorang pendeta Pentakosta berusia 49 tahun. Pada waktu istrinya meninggal karena kanker rahim, dia menikah dengan seorang janda berusia 30 tahun. Dan sudah tahun 2 tahun menikah, sekarang sang suami teman saya tidak mau pulang ke rumah. Kenapa? Karena tidak mampu melayani keinginan seks istrinya. Sebetulnya dia tidak mau pulang itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena istrinya bercerita kepada keluarganya, si Abah nafsunya gede, anunya gak kuat. Keluarganya tanya, anu apanya? Anu apa? Sebagai laki-laki kan bergerak dengan apa? Harga diri kan. Makanya firman Tuhan bilang hormatilah suamimu. Jadi makhluk yang dihormat itu adalah pria. Makanya lihat perempuan malam di luar sana bisa memenangkan suami kita dengan cara apa? Menghormati kita, menghormati suami kita begitu. Kita kan kalau istri suami pulang kita tahu pinggang, buka kayak pohon-pohon. Dari mana kau tahu? Beda sama perempuan malam. Suami kita pulang malam dia sambut, bang tohar. Itu bedanya perempuan malam dengan istri di rumah. Istri di rumah sekolah diusut tapi rada beko. Berarti ya? Ibu-ibu sadar gak sih? Semakin tua kan Anda semakin jelek, betul gak? Sudah jelek wajahnya, jelek perilakunya lagi. Itu namanya apa? Bencana alam. Coba beritahu pada orang jelek Islam. Wajah boleh jelek, tapi mulut harus manis, senyum harus manis. Coba di sini biar anjing. Biar anjing ya, ibu di sana biar anjing. Ibu tahu nggak? Bukan hanya orang Kristen yang biar anjing, orang Muslim pun senang biar anjing. Dokter hewan keluarga saya, karena kami punya 13 ekor anjing ras, ya. Dia menulis IPP berjilbab dan tidak haram untuk pegang anjing apa segala macam dijilat. Dia bilang yang haram itu dimakan mereka. Itu anjing kan ciptaan Allah, kita juga harus mengasihi. Dan dia cerita keluarganya, teman-temannya yang Muslim taat itu senang dengan anjing. Tahu nggak Pak Anda
Andreas, kenapa anjing itu menjadi sahabat manusia? Satu, dia bilang anjing itu adalah makhluk yang setia. Makanya dibuatkan patung di Tokyo, ya, di sebuah stasiun kereta api, stasiun kereta itu Shibuya, Shibuya ya itu apa namanya, patung anjing Hachiko, anjing daripada sang profesor. Saudara punya patung nggak? Tahu ya kan? Anjing itu punya patung. Kenapa? Saking setianya. 1 tahun dia menunggu di depan pintu stasiun kereta api Shibuya untuk menantikan profesornya pulang sampai dia mati. Itu sebabnya orang Jepang sangat menghargai anjing Hachiko itu. Dan yang kedua, kata dokter ini, kalau kita pulang Pak Andres, anjing itu apa ya, ramah gitu. Ekornya digoyangkan, ya, ibu belajar. Suami pulang, apa? Terus goyang, jangan suami pulang. Udah nanya belum ibu? Keramahan itu adalah perintah, bukan option, bukan pilihan. Hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain. Ya, sekali lagi, kalau saudara seorang marketer gitu ya, seorang penjual, kalau Anda punya sebuah produk yang bagus, tetapi Anda tidak punya keramahan, penjualan Anda itu akan turun dengan luar biasa. Nah, sekarang saya mau beralih kepada inti daripada sebuah hubungan suami dan istri itu diambil daripada istilah yang namanya komitmen. Sudah bisa buat tayangannya? Oke. Ya. Nanti bahannya boleh diambil. Ya, saya yang menyusun pelajaran ini, saudara yang mengkhotbahkan di tempat di mana saudara berada dan bagi teman-teman boleh. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini adalah kata-kata yang hilang dalam gereja pada masa ini. Gereja sekarang tidak pernah lagi mengajari tentang penyangkalan diri. Gereja tidak pernah mengajari tentang memikul salib. Gereja sekarang menjadi ruang pameran, showroom tentang sukses. Sukses itu diterjemahkan kalau saya mempunyai kendaraan yang mahal. Sukses itu kalau saya tinggal di daerah di Medan, di daerah kata-kata daerah Malibu, di daerah Polonia sana, gitu kira-kira. Ya, kalau kami di Jakarta tinggal di Pulau Indah, di Simpruk, Permata Hijau, begitu kira-kira. Di daerah Menteng, Kebayoran, itu dianggap lama-lama daripada kesuksesan. Orang lihat di mana Anda makan, di mana Anda liburan. Kalau Anda cuma liburan ke Danau Toba, ya, terus pulang kampung ke Mandrehe, Cirebon, Nias Barat, itu bukan dianggap sukses. Itu Anda pulang kampung, semua orang juga bisa melakukan hal itu. Tapi kalau Anda liburan, pergi ke Stuttgart, Anda pergi ke mana itu namanya, Finlandia, ke Helsinki, Anda pergi ke London, Anda pergi ke atas lagi di Skotlandia, ke Iceland, di atas lagi, itu dianggap Anda adalah seorang yang sukses. Nah, sekarang gereja itu sekarang menjadi ruang pamer yang seperti begitu. Sukses itu diterjemahkan betul-betul mirip seperti yang dikatakan oleh dunia. Sukses tidak lagi diterjemahkan perubahan hidup manusia dari kekanak-kanakan menjadi dewasa, mempunyai karakter yang dewasa. Itu tidak lagi sekarang dibicarakan oleh gereja. Dan karakter-karakter yang dewasa itu hanya bisa terjadi melalui proses yang namanya salib. Ada orang yang memfitnah saudara, itu belajar salib. Adik saya kandung yang paling lusuh, 56 tahun, kepalanya dibelah Pak Braka, ditemukan ada kanker, diambil, dan setelah diambil ditutup kembali, dia sadar, di biopsi, ternyata di situ cuma ada kanker.
kankernya ada di mana? Di payudara kiri, payudaranya diambil. Doa saya hanya mengatakan begini pada adik saya, belajar sabar. Karena melalui penderitaan seperti itu manusia belajar yang namanya kesabaran. Sabar itu tidak bisa dikatakan sabar, kamu sabar, yes, 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 yes. Hanya dengan yes, 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 yes itu saudara tidak serta-merta menjadi sabar. Sabar itu adalah sebuah proses. Bisa katakan, Anda bisa mengampuni orang kalau Anda ada orang yang mengkhianati hidup saudara. Anda tidak akan betul-betul bisa memberikan pengampunan kalau Anda tidak bisa melukai Anda. Dan siapa yang memberi khianat kepada kita? Adalah selalu orang-orang terdekat. Habel dikhianati oleh kakaknya sendiri, Kain. Dalam peristiwa Daud, yang mengkhianati dia adalah anaknya sendiri, Absalom, dan penasihat utama raja, Ahitofel. Sampai kepada zaman Yesus sendiri dihadapi oleh murid yang sangat dipercaya, namanya Yudas. Tahu dari mana dia dipercaya? Karena dia pegang uang. Jadi di dalam hidup, kalau saudara belum mengalami brutus pengkhianat dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang yang disebut pemaaf. Anda cuma tahu kebenaran, tetapi Anda belum melakukan. Antara tahu dan melakukan itu satu hal yang sangat berbeda sekali. Ya, terus di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menolong kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Komitmen itu seperti begini. Waktu orang itu berhasil, saudara mengatakan saya kenal dia. Tapi masalahnya kalau orang ini jatuh, apakah saudara tetap berkata bahwa saya tetap menjadi saudaranya dia? Bisa nggak ya? Komitmen itu tidak bisa hanya karena suasananya baik. Dan saudara tahu, kesukaan itu akan membedakan kesetiaan. Dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-13, di situ diceritakan benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Benihnya tidak salah, tapi dia tumbuh di tanah yang berbatuan. Dan itu cerita tentang apa? Kesukaan. Karena kesukaan penderitaan membuat orang undur daripada Tuhan. Masih ingat komitmen pernikahan? Saya mengambil kotium maulunananda menjadi istriku satu-satunya sampai kau memisahkan kita berdua. Saya berjanji akan tetap setia dalam keadaan kamu baik atau tidak baik. Sekarang kamu cantik dan nanti setelah kamu berubah seperti opung gurumu. Saya akan tetap setia. Dan sekarang kau langsing 38 dan nanti berubah seperti mama kau 82. Aku akan tetap setia. Sebab bagi kita orang Batak itu, kalau perempuan itu gemuk, itu artinya suaminya sukses. Kalau istrinya kurus, itu suaminya kurang berhasil katanya. Istri saya nggak punya kepercayaan seperti itu. Ya, istri saya orang Belgia, Selatan Belgia, Borussia. Tapi dia lahir di Jakarta, ayahnya lahir di Medan, tapi nenek moyangnya semua lahir di Bali di sana. Ya, Bapak Ibu tahu, istri saya nggak percaya dengan hal seperti itu. Dia berpikir orang yang kurus, orang yang menahan diri itu jauh lebih sehat. Begitu. Ya, laki-laki yang badannya seperti saya jauh lebih bagus. Ya, itu saya buktikan kemarin di Laos Pak Gerahan. Jadi saya berhenti, saya lantas mau beli kue di situ. Dipanggil oleh seorang ibu, sini. Saya pakai kopi. Jadi saya tertarik sama panggilan itu bukan karena mau beli kue ya, tapi karena saya tertarik ada seorang ibu yang merasa dirinya kuat. Lalu saya tanya, ya Bu, ngomong soal itu saya tanya, ibu orang Nias bukan Pak, saya orang Sumatera Barat. Oh, iya, ngomong ibu umur berapa sekarang? 48 Pak. Oh, ya.
menurut ibu, saya sama ibu kurang mana? Sekolah saya lah deh, begitu. Bersyukur kan saudara, 48 kan bersyukur banget begitu. Ya, jadi setelah tadi dia bilang, adik mau kemana? Mau pulang ke Jakarta dulu begitu. Ibu yakin banget ya bahwa saya lebih muda dari ibu. Kan kelihatan katanya begitu. Saya ambil KTP, saya kasih lihat. Coba ibu itu berapa? Hah? Tahun ini bapak 65 tahun? Iya. Aduh maaf ya pak, gitu. Karena langsing. Saya bukan nyindir yang gemuk-gemuk, cuma nyinggung saya. Karena biar bagaimana yang kurus itu jauh lebih sehat. Bagaimana bisa langsing ya harus menahan diri. Cuma satu perkara saja kok yang membuat kita dimusuhi banyak orang dan membuat kita sakit. Kenapa? Karena kita tidak jaga mulut. Ingat jam. Kenapa kita sakit? Ini persoalan kita. Ya, sudah kolesterolnya tinggi, makanya binatang yang ada colokan listriknya. Tahu? Sepanjang jalan dari bawah masuk ke atas, BPK itu binatang yang ada stok otak itu. Ya, sudah kolesterolnya tinggi, masih makan lemak. Babinya mereka kan lemak-lemaknya kan. Sambil makan berdoa dalam nama Yesus. Kuduskan, kata orang Batak, sucikan Tuhan Yesus. Itu kan sama dengan melompat dari lantai 10, berdoa, Tuhan selamatkan saya. Sudah gulanya tinggi, masih makan durian. Tuhan Yesus, sucikan Tuhan Yesus. Dulu kita nyanyi Allah heran, sekarang Allah heran lihat kita, karena kita tidak bisa menyangkal diri. Oke, slide selanjutnya. Berkomitmen dalam menjalani kehidupan. Banyak orang saat ini mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran bukan berarti melakukan kebenaran. Mulai hari ini saya bertobat, mulai besok pagi saya akan olahraga. Pertanyaan saya, saudara sudah olahraga belum? Kan baru wacana, baru niatan saja. Kata agama saya dulu, saudara cuma baru bernawa itu, baru berniat saja. Mulai besok saya akan berubah. Udah berubah belum? Belum. Ya, mengetahui dan melakukan adalah sebuah hal yang berbeda. Slide next. Komitmen adalah karakteristik orang yang memiliki keteguhan hati dari apa yang diinginkannya. Yang membuat saya tidak mau makan nasi atau makan nasi sangat sedikit sekali, itu adalah keteguhan hati untuk hidup dalam penyangkalan diri. Oh, saya tidak dilarang, saya bebas, karena sesuatu yang dilarang itu selalu menggoda. Setuju kan? Anda ke museum lihat banyak patung, tiba-tiba ada satu patung dikatakan jangan dipegang. Gimana? Pasti akan tergoda. Kenapa ya? Ada larangan. Terutama laki-laki, kalau lihat pintu nggak ada larangan, tiba-tiba ada pintu tulisan begini, dilarang mengintip. Coba saya tanya, yang pakai menggoda laki-laki. Makanya di dalam mengajar dalam keluarga jangan pakai prinsip Taurat, pakai prinsip anugerah. Anda bilang sama anak Anda, jangan main pisau, mama ketok kamu lagi. Saya tanya, dia main pisau nggak? Main. Tapi coba Anda bilang ini pisau tajam di bawah. Lihat nih, mama potong kertas, mama potong, terputus. Main ya? Nggak akan. Ngerti ya? Cara mengajarnya itu dibalik, saudara. Jangan berisi larangan. Anda bilang sama suami, jangan coba-coba kau megang perempuan di luar, kusalibkan kau nanti. Percayalah, suamimu akan tergoda saudara di luar. Tapi kau berikan blessing, berkat buat suami. Papa itu adalah laki-laki yang sangat dibanggakan. Kenapa saya menikah sama papa? Karena papa adalah pria yang sangat dipercaya. Pergilah dengan damai.
berikan berkat. Jangan ancaman. Sekalipun tahu kamu memang gila, potong muka. Jangan coba-coba. Bapak kurang bubuk, ibu si nala, nenek si kemeong, kakek si buaya. Si buaya. Kalau orang Nia Selatan ada ya Pak, buaya ada, lumbu pun ada, lembu. Orang Nia Selatan itu. Ya, terus maka harus dipikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk berkomitmen. Itu yang saya ajarkan kepada banyak orang muda di berbagai negara kalau saya pergi membuat seminar untuk kaum muda. Sebelum menikah, pikirkan baik-baik laki-laki perempuan yang kamu akan ajak nikah. Jangan melihat pria karena ketampanan. Ketampanan itu kata Amsal 31 penipu. Kecantikan itu penipu. Jadi jangan lihat laki-laki dari kumisnya. Jangan lihat laki-laki dari bulu dadanya. Nggak ada hubungan kejantanan dengan bulu dada. Kalau senang dengan yang banyak bulu dada, bagi yang belum nikah, pilihlah monyet karena monyet lebih banyak bulu dada. Tadi saya perhatikan dari bawah itu, dari Kota Baru ya, Bandar Baru itu begitu naik ke atas ada monyet-monyet di situ. Itu bulu dadanya lebat banget itu. Ya. Perempuan juga begitu. Nggak perlu memilih perempuan yang bibirnya apa ya? Imut-imut. Ya, sensual, nggak perlu. Kenapa? Karena pantatnya juga imut-imut itu. Itu bukan ukuran, saudara. Pokoknya bagi Tuhan itu kecantikan itu adalah penipuan. Jadi Anda jangan tertarik dengan paras. Tapi bagi kita yang sudah menikah, ya sudah terima apa adanya. Sekarang yang perlu belajar apa? Bagaimana kita merubah diri kita supaya kita bisa menjadi pasangan yang luar biasa di dalam kita. Setuju nggak? Nggak usah tuntut pasangan Anda berubah. Anda yang harus berubah. Kan lucu, Anda naik apa itu namanya angkutan kota gitu. Begitu duduk Anda lihat semua orang nggak ada yang tersenyum kepada Anda. Terus Anda bilang gini, orang-orang di sini nggak ramah. Itu lucu. Kita seringkali bilang begitu, orang di sini nggak ramah. Bukannya nggak ramah, karena saudara yang tidak ramah pada mereka. Coba saudara mulai senyum. Pernah nggak Anda ikut orang tua Anda dulu zaman dulu kalau antrian pensiun itu? Semua orang-orang tua kalau lagi nunggu pensiun di kantor pos itu sampai semua karena panggilannya lama sampai begini. Tapi salah satu ibu yang tua janda itu mengajak anak perempuannya dan cucunya. Cucunya itu saudara gini, ya masih setahun dan kaki kanan senyum. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelahnya? Gitu ya? Kenapa orang tiba-tiba di sebelahnya bersikap ramah pada anak kecil itu? Kenapa? Karena anak kecil itu juga bersikap ramah pada sekelilingnya. Nangkap nggak maksud saya? Coba lihat wajah saudara, lihat diri. Saudara dengan firman ini, kenapa sih nggak terbiasa dengan firman ini? Itu tuh karakter saudara, ngerti ya? Tapi saya nggak bisa paksa saudara, karena saya tidak bisa mengubah saudara. Yang bisa mengubah dirimu hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Jadi kalau kau tidak secara sengaja mengubah dirimu, nggak ada orang lain yang akan bisa mengubah dirimu. Dan jangan coba-coba Anda ubah pasanganmu, Anda akan stres. Ada laki-laki yang telepon saya, dia bilang saya tidak sanggup lagi Pak dengan istri saya. Sudah berpisah. Saya tanya kenapa? Saya capek Pak bicara sama dia supaya dia berubah. Saya bilang nggak usah takut. Semua laki-laki di dunia akan capek kalau bersikap seperti itu. Jadi sebagaimana kamu yang mesti berubah. Saya tanya, kamu tuntut apa dari istrimu? Ya saya mau Pak, kalau bisa saya makan,
dia temenin saya, dia sibuk main handphone Pak. Terus apa lagi? Saya belum tidur Pak, saya udah siap-siap Pak. Saya udah polosnya hanya siap-siap apa? Bapak masa nggak ngerti? Lu saya tanya kamu siap-siap apa? Ya siap-siap Pak. Ya siap-siap apa? Bapak masa nggak tahu sih, udah malam Pak siap-siap. Oh kamu siap-siap tidur. Ya ada pendahuluannya Pak. Apa pendahuluannya? Bulat saya bilang begitu. Iya Pak. Nanti sekarang istrimu dia masih di dapur Pak, masih bersih-bersih panci lah segala macam lah begitu. Saya tunggu Pak sampai setengah 12 tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya saya molor Pak. Bangun pagi jam 5 dia sudah terkulai di sebelah Pak. Udah hilang hasrat saya Pak. Dan itu terjadi bukan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Terus gimana? Saya udah gak sanggup Pak. Kenapa? Ingat ya baik-baik baik-baik. Kalau negara ini hancur, siapa yang disalahkan Pak? Kalau negara ini hancur, yang disalahkan siapa? Presiden yang diganti, gitu ya. Kalau perusahaan gagal, yang diganti siapa? Direkturnya. Jadi kalau rumah tangga bapak gagal, yang disalahkan siapa? Istri Pak, istri. Kan banyak gitu ya. Rumah tangga tidak berhasil karena menikah sama setan. Berarti dia suami siapa? Suaminya setan. Sama setan. Bisa ngerti ya sebenarnya? Rumah tangga kalau gagal itu yang disalahkan siapa? Suami bukan istrinya. Makanya Maliaki 4 firman bunyi gimana? Dia akan mengembalikan hati bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak. Jadi sumber masalah dalam rumah tangga ini siapa? Pria atau wanita? Pria. Jujur dong bilang pada saudara, saya ternyata. Kenapa? Karena saudara tidak jadi pemimpin yang baik. Saya waktu nikahi istri saya pertama kali itu sudah tahu. Saya itu orangnya romantis, mesra gitu. Jadi saya pergi kemana-mana rangkul istri saya gandeng tangan istri. Saudara tahu, istri saya itu persis seperti kayak gedung pisang kayak batang bambu. Dia aja urus gitu. Ekspresi. Saya berpikir itu orang Batak pada umumnya. Tapi kan sudah saya nikahi. Kalau saya tuntut, pasti saya akan sakit hati. Apa yang harus saya lakukan? Menabur. Setuju? Saya ini dia ramah, saya jadi lebih ramah daripada dia. Ya, saya datang, saya peluk, dia nggak bereaksi, batang pisang. Tapi lama-kelamaan karena ditabur terus dia berubah begitu. Saya tidak hanya jadi suami, tapi saya jadi ayah buat dia. Bisa nggak maksud saya? Itu ada ayatnya dalam 1 Tesalonika 2. Istri dan jangan cuma jadi istri, perempuan jangan jadi istri buat suami, tapi jadi mama buat suami. Ibu saya bayangkan, ya kita gambarkan sih. Kalau anak Anda ngambek, apa yang akan Ibu lakukan? Anak Anda beli-beliin karena ngambek karena dia nggak dibelikan lato-lato. Anda lihat anak Anda beli-beliin, terus Anda yang beli-beliin, ikut ngambek juga. Iya saya sini. Kenapa? Dia mau masalah kan gitu kan? Coba ibu perlakukan pada suami itu. Iya, saya kenapa saya? Oh iya, mau masalah iya. Dipeluk dari belakang, jangan dicekek dipeluk. Dibilang dia saya. Kamu bawa di dalam dia, mau bawa sama kucing aja ya dibilang. Jangan. Disiram dengan tapi disiram dengan api, dengan air, dengan kesejukan. Kalau ibu hanya belajar jadi seorang istri, ibu nggak akan bisa menang. Suami belajar jadi seorang mama, jadi seorang ibu buat suami. Suami juga gitu, jangan belajar jadi suami aja, tapi belajar jadi apa tadi?
yang dewasa. Sampai di mana hari di mana istri saya akan meninggal dunia, 1 minggu sebelum dia meninggal dunia, saya nggak tahu dia ke rumah sakit. Saya masih bukakan pintu. Bahkan seminggu sebelum meninggal dunia, istri saya masih di pematang siantar, masih kami baru pulang dari Nias. Ya, orang-orang lihat saya bukakan pintu buat dia. Orang tanya, kenapa Pak Andes kalau istri naik mobil sudah buka pintu? Ya, saya bilang kalau dia di dalam saya bukakan karena yang kunci dalamnya rusak, jadi mesti buka dari luar. Saya bilang mungkin bercanda gitu ya. Itu adalah kebiasaan yang dibangun sehingga istri merasa aman dengan kehadiran suami. Kalau hubungan suami dengan istri baik, maka anak-anak akan menjadi tenang. Suami itu adalah payung. Bisa bayangkan kan? Suami adalah payung. Istri apanya? Gagangnya, pegangannya. Ya. Nah kalau payungnya itu benar, payungnya di atas, gagangnya di bawah, anak-anak berlindung di situ aman dari hujan dan panas. Tapi kalau peranannya berubah, suami itu kan panglima, istri mau jadi pang-6, pang-7, pang-8. Paham gak maksud saya? Suami itu kan panglima, tapi istri mau jadi pang-6, pang-7. Bahasa Alkitab kita, maka dia akan diraih pada dirimu. Dalam bahasa asli diterjemahkan, dia akan merebut kedudukanmu. Jadi dalam pernikahan itu yang salah adalah istri mau jadi pemimpin suaminya karena mungkin istrinya lebih pinter, istrinya lebih kaya. Seorang sahabat saya pengusaha hebat di Indonesia pada zaman Pak Harto, namanya Ibu Dewi Moti Pramono. Dia bilang, di bawah saya Pak Andreas ada 1000 laki-laki, karena dia seorang pemimpin perusahaan besar, ada 1000 laki-laki saya menyemai. Tapi begitu saya di rumah, saya punya satu pemimpin di mana saya harus hormat dan tunduk pada suami saya. Itu wanita yang hebat. Sehebat-hebatnya dia tahu suami itu adalah pemimpinnya dia. Kepala keluarga. Jadi kalau struktur itu berbeda, salah maksud saya, gagangnya di atas, istri di atas, suaminya di bawah. Anda bisa bayangkan nggak? Payungnya di bawah terbalik, gagangnya di atas. Jadi itu anak-anak ngapain? Naik perahu. Makanya kena panas, kena hujan gampang sekali. Ya, jangan sampai struktur itu peranan itu kembali. Itulah salah satu yang dibicarakan dalam Kejadian pada pasal 3, di mana peran suami istri terbalik. Itu juga menghancurkan rumah tangga. Ya, oke. Jadi yang selanjutnya ini adalah bahasa karo. Coba ngomong diterjemahkan. You cannot achieve greatness without commitment. Anda nggak akan bisa menerima hal-hal yang greatness, yang besar, yang mulia, yang hebat tanpa komitmen. Ada bahasa kita berkata begini, kalau kamu tidak suci, kamu nggak bisa lihat Tuhan. Saudara, sejarah kita, semua laki-laki yang hebat, yang tadinya dipakai dengan karunia yang hebat, hancur setelah mereka terlibat dalam masalah moral. Makanya gereja jangan mengukur kehebatan itu dari karunia, tapi dari karakter. Di Medan ada pemimpin yang hebat, jatuh karena berselingkuh. Benny Hinn masih punya istri. Tiba-tiba dia nggak sadar waktu dia berselingkuh dengan seorang janda cerai, ya, dari seorang pemimpin gereja besar di Amerika. Nah, Benny Hinn masih punya istri. Dia lantas berselingkuh dengan seorang perempuan. Ada paparazzi. Apa itu paparazzi? Fotografer yang mencari berita. Diincar, benar ketahuan, langsung masuk di majalah Karisma dan orang-orang terkenal. Benny Hinn itu terkenal sekali. Apa yang terjadi? Langsung pamornya turun. Tuhan kalau bukain satu rahasia, itu bukan baru terjadi semalam ini. Tapi itu sudah satu kurun waktu yang panjang dia bersabar. Ya, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, Tuhan akan jadi lawan saudara. Dan yang kedua, dia nggak bisa lihat perhatian. Anda nggak akan mendapatkan pewahyuan yang baru.
nggak akan mendapat membuka rahasia-rahasia yang baru. Makanya Anda nggak pernah terima greatness. Boleh hamba Tuhan itu hebat dalam satu masa, tapi kalau dia tidak jaga kebiasaan, dia akan hancur. Bayangkan orang yang hebat seperti di dalam tokoh-tokoh Alkitab aja jatuh. Contoh, Yesus ketemu pelacur perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Perempuan Samaria kan? Berubah lupa, gara-gara ketemu Yesus dia berubah. Dia bahaskan pendeta yang pelacur, pendeta yang berubah. Ini rahasia kita dia bersama yang kita aja. Mestinya bagaimana? Pendeta memenangkan. Pendeta memenangkan, tapi pendeta dimenangkan oleh mereka. Ditinggalkan istrinya. Berapa banyak? Tadi saya di sebelah saya ada seorang wanita, anak dari seorang mantan pendeta. Saya tahu tentang sejarah hidup orang tuanya, tapi sengaja saya tidak ingin memberitahu karena saya ingin melukai gadis ini. Dia cerita bapak saya gini. Dia bangga dengan bapaknya. Saya tahu bapaknya adalah, ibunya adalah pernikahan yang kedua. Dia tinggalkan istrinya untuk mengembalakan. Dia menikah dengan perempuan yang kaya. Dan sekarang dia cerita pada bapak, buktinya setelah saya menikah dengan istri kedua, saya diberkati secara finansial. Itu yang tadi saya bilang, ukurannya bukan moral, tapi ukurannya seperti dunia, kesuksesan secara finansial. Itu yang tadi dibicarakan Tuhan, tapi sekarang itu yang paling populer di dalam gereja. Ya, seorang pendeta teman saya, pendeta besar di provinsi ini pernah mengatakan, orang kalau nggak kaya nggak masuk surga. Karena saya sahabat baiknya dia bisa keluar. Saya bilang, saya ini guru, saya ini pengajar, saya ini trainer dalam perusahaan. Kalau ada yang tidak benar, saya mesti beritahu. Wah, marah ya. Nah, dalam suatu waktu saya tidak dikasih kesempatan, tidak pernah diundang lagi. Nggak ada masalah. Buat saya, kebenaran adalah kebenaran. Itu kan prejudis, prasangka yang tidak baik, bahwa orang kalau tidak kaya tidak bisa masuk surga. Dalam pengajaran gereja sekarang juga begitu. Kalau saudara nggak pernah pergi ke Israel, saudara nggak akan masuk surga. Semakin sering pergi Israel, Tuhan akan memberkati saudara. Pertanyaan saya, di mana ayatnya? Kalau dalam hukum Islam itu ada hukum yang kelima atau kelima, tapi dalam Kristen Anda nggak perlu lah. Saya mau kasih tahu, daripada Anda ke Israel berulang kali, cukup ke Israel sekali saja. Yang kedua kali lebih baik pergi ke Nias dan jadi berkat itu lebih bagus. Setuju nggak? Kementara itu lebih bagus melakukan pekerjaan misi. Ya, slide selanjutnya. Nah, saya ingin memberikan analogi tentang komitmen ini di dalam pernikahan. Komitmen saudara harus lebih besar dari perasaan saudara. Perasaan itu menurut kitab Yeremia nggak bisa dipegang. Yeremia mengatakan bahwa perasaan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu naik turun. Setuju nggak? Setuju. Saya ini adalah orang yang suka menolong orang, suka memberi kepada orang lain. Orang tahu reputasi saya, ini contoh ya. Saya menolong Pak Yos orang lain, sering saya membantu dia. Tapi satu hari saya melihat sikap dia tidak baik dan saya tersinggung. Saya bilang sama keluarga saya, jangan bantu-bantu Pak Yos orang, biarin aja. Terus tiba-tiba orang melihat saya, kok tiba-tiba Pak Andres yang dermawan yang baik hati tiba-tiba kok menjadi berubah. Saya tanya, sejatinya saya apakah orang yang kikir? Apakah orang yang dermawan? Coba saya tanya, hanya karena kejadian tadi itu. Karena saya tersinggung dengan Pak Yesona, terus saya nggak mau beli juga sama dia aja, main aja tetap beli. Pertanyaan saya, sejatinya saya seorang dermawan atau seorang yang kikir? Kikir. Nah, dermawan Pak. Saya nggak berikan pada Pak Yesona itu karena perasaan saya lagi tersinggung sama dia. Tapi sejatinya saya nggak begitu. Satu hari dia minta maaf, hubungan kita beres, berubah lagi perasaan saya. Itu perasaan saya up and down, jadi ya naik turun. Sejatinya manusia saya nggak begitu. Tuhan itu tahu sejatinya saudara itu gimana, dia tahu. Makanya kenapa dia tebus
Tuhan datang untuk memberikan angka plus buat hidup saudara. Paham nggak? Ya, jadi komitmen ini harus melebihi perasaan saudara. Yang selanjutnya, sebab menikah bukanlah urusan perasaan, sebab perasaan selalu berubah naik dan turun. Pernah nggak dengar istilah begini? Kenapa Pak Yasona mau bercerai? Kenapa Pak Yasona mau menikah lagi dengan perempuan yang lainnya? Karena saya udah gak cinta sama dia lagi, Pak Andreas. Tuh jujur, bener katanya suka ngomong begitu kan? Atau istri ngomong begitu. Kayak kemarin saya di Dunia Selatan tuh ada orang ngomong begitu. Dia cerita, berhadapan dia bilang, kenapa kamu bercerai dulu dengan suami? Ini gimana Pak? Gak ada cinta, masalah menjadi orang munafik, ini cuma sekali Pak. Daripada saya meneruskan dengan sengsara, lebih baik dari kita bisa baik-baik. Jadi rupanya mereka menikah karena ada perasaan apa? Cinta. Perhatikan karena ada perasaan cinta. Jadi nikahnya bukan didasari karena apa? Komitmen, tetapi didasari karena apa? Perasaan. Perasaan itu kan bisa bosan. Ini handphone mau nilainya berapa puluh juta, ya. Hari ini saudara begitu menggebu-gebu ingin memiliki, tapi satu saat baru 1 tahun tiba-tiba muncul yang baru. Saya tanya, saudara mulai bosan gak ini? Saya punya mobil Mercedes-Benz yang saya beli dulu harganya hampir 1,8 miliar saya beli. Tapi hari ini saya melihat ada mobil Mercedes dengan seri yang sama, harganya 1,2 miliar. Dan mobil saya sekarang menjadi mobil tua, membosankan. Begitu ada mobil yang baru, terus terang ini kalau saya tinggalkan sekarang, saya sarungin aja dia, jarang dipakai. Saya mau pakai mobil versi yang baru sekarang. Itu contoh. Manusia itu bisa bosan. Sekarang saya tanya, kita bisa bosan pada pasangan nggak? Ayo jujur. Gitu ya, gitu ya Pak. Itu manusiawi. Mana istri Pak Yasona? Ini pengalaman jujur. Ini bosan. Ini aku bisa kerja rupanya. Itu apa namanya? Hal yang manusiawi, wajar. Tetapi saya bilang kita nggak bisa hidup dengan perasaan. Bayangkan hari ini Pak Yasona bosan sama istrinya, terus ganti yang baru nanti. Merina dadak. Saya tanya, 3 tahun bisa bosan nggak? Bisa. Ganti lagi Tiurma, bulu aritoma aja dulu. 2 tahun bosan lagi. Mau sampai kapan kita ganti? Memangnya dia mobil? Ngerti nggak maksud saya? Jadi pernikahan itu nggak bisa pakai perasaan. Slide selanjutnya, klik. Komitmen adalah alasan untuk tetap dapat bertahan. Yang membuat Pak Yasona dengan istrinya menikah sampai nanti mau memisahkan sesuai dengan perjanjian yang diucapkan. Itu adalah covenant, perjanjian yang pernah diucapkan. Saya menikah sampai mati. Jadi bapak-bapak, menurut firman Tuhan, bapak boleh menikah lagi. Ini kabar baik buat kita yang hadir siang hari ini. Anda diizinkan menikah lagi, ya? Tahu rasanya bagaimana? Syaratnya bagaimana? Istrimu meninggal. Belum meninggal gimana? Doakan. Tanya sama Tuhan kapan dia dipanggil Tuhan gitu. Nggak usah dibunuh. Saya kemarin dilihat ada sahabatnya Pak Draha ini cerita kepada saya. Pak, saya udah doain beberapa orang-orang yang susah mati dan sekarang mati semuanya Pak. Jadi saya pikir kalau bapak-bapak ini istrinya mati, hubungi teman sahabatnya Pak Draha. Kasih tahu saja istrinya dulu apa, hanya siapa begitu ya. Mungkin hanya hitungan beberapa jam pasti diangkat Tuhan. Bapak-bapak bebas untuk menikah. Ya. Selanjutnya, jika ada orang yang bilang bahwa yang memilih berpisah karena sudah tidak ada perasaan lagi, fakta yang sebenarnya, persoalan yang sebenarnya bukan tidak ada perasaan lagi. Yang benar adalah ia lebih dulu kehilangan komitmen. Nangkap ya? Yang hilang itu bukan perasaan, tapi karena Anda sudah kehilangan komitmen. Jenderal Andika Perkasa, saya tanya, dia anggota gereja apa? GBKP di mana-mana.
Dia anggota GBI, Gereja Bawang Indonesia, alias masjid. Tapi sebelum dia turun dari panglima, dia kumpulkan para perwira. Dia bilang begini, kalau Anda mau jadi muslim sejati, kalau Anda mau jadi perwira karir yang luar biasa, jenjangnya luar biasa, jangan pernah selingkuh, jangan jadi laki-laki bajingan. Contoh saya dengan ibu selalu melatih kemesraan dan selalu bersama-sama. Kami sudah berjanji sekali dalam pernikahan sampai mati, dan itu menjadi legacy, menjadi warisan yang terbaik buat anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini berani nggak berjanji seperti itu? Kami menikah sampai mati. Setuju? Jadi sebelum pasangan menikah belajarnya apa? Belajar setia. Yuk, slide lagi. Orang berdua bisa jatuh, tapi dia akan bangun. Anak kecil belajar berjalan, jatuh apa? Jatuh. Tapi itu mana? Bangun kan? Berapa kali dia bangun? Bisa itu nggak? Berapa kali anak yang lagi belajar berjalan dia bangun? Sebanyak dia jatuh. Artinya gini, kalau Anda adalah orang Kristen yang normal, setiap Anda gagal, Anda nggak pernah tinggal dalam kegagalan, Anda nggak pernah tinggal dalam kejatuhan. Pasti Anda akan sadar, Anda akan kembali kepada Tuhan, pada jalan yang benar. Slide selanjutnya. Tingkat komitmen seseorang menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Jadi semakin dia dewasa, semakin dia punya komitmen yang luar biasa. Saya beri paralelnya begini, kan gereja suka memaksa orang suka memberi uang. Terus diiming-imingi, siapa yang memberi banyak akan dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Saya menganggap itu adalah kurang begitu Tuhan. Terus ada perintah yang begini lagi, kalau Anda tidak bayar perpuluhan dan tidak memberi persembahan, nanti kutuk akan datang kepada Anda. Ini pendeta mantan pemuda Pancasila. Masuk sekolah kita jadi pendeta ya, caranya begitu juga, preman juga begitu, mengajak-ajak orang semuanya. Gini Pak Yusuf, orang itu bisa memberi berdasarkan kadar kedewasaan imannya. Jadi jangan dipaksa memberi. Dia belajar mencintai Tuhan. Semakin saya mencintai seorang wanita, semakin saya sering berkorban. Kalau dia nggak suka berkorban, dia berarti nggak cinta. Nggak usah ngomonglah, belalah dadaku, hanya namamu yang tertulis di rumah. Ini perempuan juga belum dibohongin sama laki-laki. Mana ada belalah dada dan tato di dalam dadanya? Itu kan nggak ada. Tato itu di luar dada, bukan di dalam dada. Nanti kan ada yang bilang tato di rumah. Setiap desa nafasku, tahu nggak, di rumah hanya namamu yang terdengar. Di rumah, di rumah, di rumah. Nah, sekarang itu kan begini. Gitu kan? Kalau sampai di rumah ini dongeng asma. Perempuan suka ya dibohongin, itu perempuan suka ya. Pokoknya kalau dia nggak mau berkorban, jangan percaya cintanya. Karena cinta yang terbesar adalah memberikan nyawa. Gimana bisa memberikan nyawa? 1/10 aja sampai sekarang ribut. Tuhan ngajarin, kalau kamu punya 2 pakaian, lihat saudaramu telanjang, kasih 1 pakaian. Coba berapa persen? 50%. Tapi itu belum terbesar. Yang terbesar berikan nyawa. Nah kalau 10% itu susah, itu berarti cintanya dia pada Tuhan itu sangat minim sekali. Sedikit lagi, latihan dulu untuk mengambil komitmen kecil dan belajar baru beranjak ke komitmen besar. Jadi untuk Anda menerima sesuatu yang besar, Injil berkata begini, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, dia akan dipercaya perkara yang besar. Kalau Anda tidak jujur, tidak benar dalam masalah moral, bukan hanya masalah umum, Anda tidak jujur dalam masalah moral, percaya Anda tidak akan pernah menerima yang disebut greatness. Ya, ini ilustrasinya. Yuk, kita belajar komitmen dari perempuan ini. Namanya siapa? Ruth.
Begitu suaminya mati, anaknya Naomi, dua-duanya mati, dia bilang sama menantu, kalian pergi pulang ke kampung kalian. Kalian masih muda, carilah suami yang baru. Menantu yang satu setuju, menantu yang lain bilang tidak. Keluargamu, keluargamu, Tuhanmu, Tuhan. Dia ikut loh di mana mertuanya pergi. Ini anaknya kalau hormatin orang tua itu dahsyat asli. Klik. Kisah berlanjut terus dan Naomi beranjak pergi ke Betlehem. Di sana mereka bertemu Boaz. Siapa yang pernah menyangka Boaz itu ternyata masih kerabat dengan Naomi, dan pada akhirnya Boaz mengambil Ruth sebagai istri. Orang yang punya komitmen tiba-tiba mendapat berkat dari Tuhan yang luar biasa. Klik. Ini yang terjadi. Ujung komitmen Ruth kepada Naomi membuahkan pertemuan dengan Boaz. Perkawinan mereka melahirkan Obed dan memiliki keturunan yang namanya Isai yang merupakan ayah dari Daud. Dari komitmen Ruth membuat ia memiliki berkat keturunan sampai kepada Yesus Kristus Juru Selamat yang kita kenal sekarang. Saya mau beritahu, kalau Bapak Ibu punya pernikahan yang baik, yang selalu menjaga kekudusan dan setia sampai akhir, percaya anak-anak Anda akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Anak saya yang pertama menjadi seorang pengusaha. Anak saya yang kedua menjadi fotografer yang terkenal pada hari ini di Indonesia. Anak saya yang ketiga bekerja sebagai seorang pian. Ya. Dan yang keempat mereka bekerja, yang kelima bekerja, keenam bekerja, yang ketujuh kuliah, yang kedelapan sekarang masih kecil dan tadi saya adopsi. Anak saya menulis di IG story-nya satu hari setelah ibunya dimakamkan. Dia bilang begini, ayah dan ibu saya, papa dan mama saya adalah manusia-manusia biasa. Mereka suka konflik. Tapi dari saya kecil sampai saya keluar rumah menikah, belum pernah saya melihat papa mama saya kalau konflik. Mereka saling mendiamkan satu dengan yang lain. Satu, dua. Dan belum pernah saya lihat papa mama saya kalau konflik. Mereka berpisah tempat tidur, berpisah kamar, atau mereka saling meninggalkan rumah. Belum pernah sekalipun juga. Dan itu menjadi warisan yang berharga buat saya dan adik-adik saya. Itulah warisan. Ya, yang sudah banggakan bukan tanah Bapak. Ada 2 hektar di Tonggeng, 1 hektar di Singkaran. Ada tanah dari Bulamo 5.000 meter di Kabanjahe belok kanan. Itu bukan warisan yang dibanggakan. Warisan yang dibanggakan itu adalah hidup Bapak Ibu yang luar biasa. Anak-anak lihat papa mamanya saling setia satu dengan yang lainnya. Amin. Dan di sini saya akan bicara tentang yang diminta oleh Pak Indra, tentang intimasi. Bagaimana kita bisa hidup satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Pendeta Andreas yang telah berbagi banyak hal bagi kita. Jadi sebentar kita akan break dan nanti akan lanjutkan sesi kedua. Kita akan pakai waktu 10 menit. Sudah ada di belakang kopi yang bisa kita nikmati bersama. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada kamar mandi juga dimanfaatkan waktu 10 menit supaya, karena tadi kita sudah terlambat di awal, ya. Jadi silakan, selamat break sebentar. Lihat waktu Pak Jokowi jadi wali kota, dia tidak ambil gaji karena gaji sebagai seorang pengusaha, pendapatan dari seorang pengusaha sudah mencukupi dia. Jadi uang gaji sebagai wali kota itu setiap bulan itu dipakai untuk menolong rakyatnya, sehingga dia mempunyai ide yang tidak pernah dipikirkan oleh wali kota pendahulunya. Itu dibuat, maksud saya itu dikatakan oleh firman Tuhan. Pemimpin yang memikirkan rakyatnya, maka warganya itu akan menjadi suka. Kenapa? Karena dia mendapat ide yang memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Nah, hamba Tuhan juga gitu.
Kalau dia memakai pelayanannya itu bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk melayani. Dari saya pergi ke Nias tahun 84 sampai terakhir tadi pagi saya kembali dari Nias. Belum pernah saya ke Pulau Nias dibayarin oleh seorang satu pun siapapun juga. Saudara tahu, bukan hanya ke Nias, saya pergi berbagai tempat di seluruh Indonesia, semua dengan kocek pribadi saya. Saya tidak pernah bertanya, kalau saya melayani di tempat, kira-kira saya dapat keuntungan berapa, dapat kembalian berapa. Dan seperti biasa, anak rohani saya kalau saya datang ke Nias, mereka memberikan uang pada saya. Tapi saya tahu kepentingan mereka apa, keperluan mereka apa. Mereka jauh lebih banyak punya keperluan dalam kesederhanaan mereka. Saya bilang itu dari pagi yang mengantar saya terima uang kalian, tapi saya kembalikan lagi karena kalian punya kebutuhan. Jadi sampai hari ini saya boleh berbangga, saya belum pernah menerima uang spesial pun juga kalau saya pergi pelayanan ke Nias. Karena kita bilang lebih berkat memberi daripada memberi. Ya, bisa mengerti maksud saya? Anda harus punya mental seperti begitu. Jangan pernah, kan tadi saya dengar dari Pak Yasona, kita semua para pemimpin daripada Panti Asuhan. Jangan jadikan sarana Panti Asuhan untuk mencari uang, untuk kehidupan. Saya berani ngomong begini, ini ada Ibu Susana, dia tahu siapa saya. Ya, saya juga pemimpin Panti Asuhan sama seperti ini. Saya punya beberapa Panti Asuhan di Indonesia. Yang paling kecil Panti Asuhannya besarnya adalah 5.000 meter persegi, yang paling kecil. Yang paling besar adalah 8.000 meter persegi. Itu tanah. Bangunannya rata-rata di atas 2 meter persegi bangunannya. Dan belum pernah dibangun dengan bantuan Kementerian Sosial. Belum pernah dibangun karena ada dasar. Belum pernah dibangun dengan meminta list derma kepada perusahaan-perusahaan. Belum pernah. Saya hanya berprinsip, kalau Tuhan suruh membangun Panti Asuhan, itu adalah tanggung jawab dia. Karena tidak ada prajurit yang berperang dengan dananya sendiri. Bisa nggak saudara? Ya, jangan hidup itu nggak boleh begini, tapi kembalikan telapak tangan. Ya, kalau saudara jadi hamba Tuhan hanya untuk mendapatkan belas kasihan orang, saya bilang lebih baik Anda bekerja. Saya sejak hukum lulusan Universitas Indonesia, saya punya karir yang bagus. Saya dipanggil Tuhan meninggalkan semuanya. Orang selalu berpikir saya adalah seorang bisnismen. Karena saya pergi kemana-mana ke berbagai negara di dunia, tidak pernah membuat transaksi. Kamu tanggung tiket saya. Kemana pun saya pergi, selalu saya berpikir saya harus bisa membiayai sendiri. Sekarang anak-anak saya diberkati Tuhan. Mereka bisa liburan sebulan di Helsinki, mereka bisa tinggal di di Inggris. Ya. Itu semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka karena Tuhan melihat ayah ibunya yang cinta Tuhan. Anak-anak yang menua, kami yang menabur. Jadi kalau hidup orang tua itu benar, anak cucunya kata Tuhan pasti berkati Tuhan. Ya. Untuk mengeluarkan potensi perlu komit. Selanjutnya, talenta saja tidak cukup untuk mencapai hal luar biasa, memerlukan komitmen. Karakter itu mempertahankan saudara pada puncak. Karunia talenta akan mengangkat saudara naik ke atas. Kalau saudara punya kemampuan kompetensi yang luar biasa, Tuhan akan promosikan saudara. Tapi untuk mempertahankan itu, saudara mesti menjaga kekudusan saudara. Ya, saya tinggal di hotel itu bukan setiap bulan satu kali, setiap minggu. Dan saya mengajar dari berbagai macam gereja, dari gereja yang kecil sampai gereja yang besar di Indonesia. Yang jemaatnya sekarang itu kalau nggak salah di mana namanya di Surabaya itu, di satu kota Surabaya saja itu jemaatnya lebih daripada 62.000 orang. Ya sekarang bukan Pak Alex lagi, Pak Aswita Nusaputra, putranya, orang yang sangat sederhana, orang yang sangat humble, beda sekali dengan ayahnya jatuh. Saya berani cerita ini karena itu sudah jadi kesaksian, announcement sudah diumumkan bagaimana ayahnya jatuh. Jadi hati-hati. Ya, akhir daripada hidup Pak Alex Abraham itu sangat menyedihkan sekali. Seorang yang punya karisma dipakai Tuhan luar biasa. Ya, makanya laki-laki itu yang perlu dijaga bukan wibawa, tapi apa? Bawahnya.
Yosua menceritakan, Abraham itu berani meninggalkan leluhurnya. Orang Nias yang maju adalah orang Nias yang berani meninggalkan kampung halamannya untuk sekolah, berpendidikan, kemudian ada satu lagi balik karena dapat visi dari Tuhan. Kalau dapat visi dari Tuhan balik ke Nias yang nggak usah balik. Tapi kalau dapat visi untuk kembali. Anak yang tadi bersama dengan saya, dia cerita kakak perempuannya itu selesai kuliah dan dia punya misi untuk mengembangkan usaha orang tuanya, dan sekarang dia cerita usaha kakak perempuan saya lebih maju daripada papanya saya karena mempraktekkan sekolah bisnis. Tentu jangan sampai tinggalkan Nias kalau Tuhan nggak ingin ada tinggalkan. Kenapa? Orang luar tuh melihat Nias itu seperti putri cantik, sementara orang Nias melihat itu adalah seperti padang gurun dan ada apa-apanya. Kenapa orang Batak pergi meninggalkan kampung halamannya, sementara orang Sumatera Barat mereka bangun pusat-pusat yang dari daerah-daerah kita di Sumatera Utara sini. Kita nggak lihat padang pikiran dan Toba itu tanah di Sumatera Utara, di tanah di Tapanuli itu adalah tanah yang subur. Orang luar lihat, kita nggak lihat, makanya kita bermigrasi pindah mana cari keuntungan. Padahal kita tahu alam kita itu sirega mana. Setuju nggak? Pohon-pohonnya maritim silain itu sudah jalan si tijak menurun, banyak hutan-hutannya, tobing-tobingnya begitu indah. Setuju nggak? Barang-barang itu juga nggak terlalu mahal, nggak sampai pengaribuan yang sampai 70 begitu kan? Nah itu yang orang kita nggak bisa lihat, orang luar lihat. Setuju nggak? Buka mata kita buat Tuhan itu bisa memberkati kita. Bagaimana caranya? Abraham dikasih tahu sama ayahnya, papa di sini aja. Ini tempatnya ini pada hari ini, bagus sekali. Abraham tanya sama Tuhan, apakah kita akan di sini? Bapak bilang, alhamdulillah, enggak, move on, jalan sampai ke tanah Kanaan. Jadi jangan pernah merasa nyaman dengan apa yang sudah terima pada hari ini. Saya punya teman, pernah dengar nama Renat Kasali? Pemimpin rumah perubahan. Sekali podcast, viewernya 800.000 orang lebih. Untuk orang yang udah lagi yang 70 tahun. Tapi kenapa? Dia jadi bicara yang hebat. Banyak orang yang mendengarkan dia. Dia menentang dekan S4-nya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Al-Kampus. Ya. Itu nggak seberapa. Namanya John C. Maxwell, pendeta, umur 80 tahun lebih. Hari ini dia kalau bicara itu pada para pemimpin eksekutif Fortune 500, pemimpin kelas dunia, umurnya 80 tahun lebih, pendeta. Tapi dia bicara tentang leadership, dia bicara tentang apa itu namanya manajemen, begitu luar biasa. John C. Maxwell adalah pembicara yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mau tinggal di zona nyaman, tidak pernah cukup puas. Dia terus move on. Yang ketiga, saudara terus didik diri saudara begitu. Atlet akan berlatih lebih lama, lebih keras. Hanya untuk pertandingan 1 tahun, 10 menit saja pertandingan berlangsung. Tapi dia berlatih setiap hari. Betul nggak? Tiger Woods, orang belum bangun pagi, orang bangun dia sudah menyelesaikan 10.000 pukulan. Makanya dia nggak heran dia menjadi juara golf yang tidak terkalahkan dalam satu masa yang panjang. Jadi kita ini pemimpin seharusnya terus berlatih menjadi pribadi yang makin hari makin excellent, makin hebat. Jadi suami yang sayang istri yang hormat sama suaminya, jadi orang tua yang ideal buat anak-anaknya. Setuju nggak? Itu yang perlu dikejar dari ayah. Jangan ibu-ibu mau-maunya suara hati istri, pintu berkah, ampun deh. Hafalnya lagu mau penyembah, ku menangis. Silakan sudah. Mau mimpin di hati asal lagunya ku menangis. Lagunya si siapa itu namanya? Rosa. Ya, next. Miliki komitmen untuk mengasah dan mengeluarkan potensi terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sudah tahu Tuhan panggil Musa di usia berapa? 80 tahun.
Pak Luhut Binsar Panjaitan. Umurnya berapa? Ada yang tahu? Tahun ini 76, tahun ini berulang tahun 76. Masih ada. Dia masih akan pemerintah sebagai pembantu presiden 2 tahun mendatang di usia 78 akan selesai. Sekarang saya tanya, kita berapa tahun usia? Ada yang seperti saya 65 tahun? Sudah siap kuburan. Atau sudah masih gagah? Ya, jangan cepat-cepat mau mati kalau belum waktunya Tuhan. Setuju tidak? Setuju. Gimana caranya? Jaga makanan. Itu loh, rajin minum jamu. Tahu itu jamu apa lagi? Jaga mulut. Gitu ya. Next, yang ketiga. Dari komitmen yang pertama ke komitmen yang kedua, ini hasilnya komitmen yang ketiga. Membangun pernikahan yang sehat. Mulai dari menjadi pasangan yang berkomitmen. Saya menikahi kamu sampai kau memisahkan. Makanya setiap tahun kalau ulang tahun pernikahan, cincin yang pernah diberikan kepada pasangan itu dipakai lagi. Terus recommitment namanya, membuat perjanjian ulang. Saya Pontas Silalahi mengambil kau di rumah Gunadadab menjadi istriku satu-satunya sampai mau memisahkan, sebagaimana janji yang mengucapkan 5 tahun yang lalu. Hari ini pun aku mengucapkan kembali, berlaku sampai kita nanti mati dipanggil Tuhan. Aku akan tetap setia. Aku sudah janji.